Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama saya Adam Akaji dalam program Mutiara Islam edisi 16 Juli 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin wa yubashshirul mu'minin alladziina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Sahabat madrasah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan salat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabiyuna akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat madrasah, alhamdulillah di hari yang mana kondisi kita diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan doa Allahumma shayyiban nafi'an. Di hari ini kita patut banyak bersyukur, di hari Jumat yang penuh berkah kita jumpa lagi dalam program kesayangan kita Mutiara Islam. Dan di kesempatan ini kita sudah kedatangan tamu istimewa kita, narasumber, yakni Ustadz Haji Asrul Lasafa SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Insya Allah tetap fit dalam amanah, Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah. Sahabat madrasah, untuk mengenal beliau Ustadz Haji Asrul Lasafa SAG, beliau ini kesehariannya diamanahkan di Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah di Kantor Kementerian Agama Provinsi Gorontalo atau Kanwil, yang insya Allah bisa membawa amanah itu untuk sebagai perpanjangan tangan untuk umat Islam di Gorontalo. Dan insya Allah Ustadz, di kesempatan ini kita bertemu lagi dengan tema hidup sebagai proses seleksi dan kompetisi. Kita penasaran seperti apa makna kehidupan yang harus kita pahami bersama. Nah, di kesempatan ini kita akan membahas bahwa hidup itu sebagai proses seleksi dan kompetisi. Insya Allah langsung kita berikan kesempatan kepada Ustadz Haji Asrul Lasafa untuk menyampaikan. Tafadhol, Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil mujibi da'wat, al-qail fi muhkamil ayatil bayinat, wa ghafirid dunubi wal khati'at, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-khaliqul makhluqat, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Pemirsa MTSN 1 Go TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, moderator host kita hari ini ya, saudara Adam Akaji serta seluruh kru MTSN 1 Go TV yang kerja di balik layar ini, semuanya yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Di hari yang penuh berkah ini, di hari Jumat, pada siaran atau acara Mutiara Islam, yang merupakan agenda rutin dilaksanakan oleh MTSN 1 Go TV ini, insya Allah akan terus menjadi corong bagi pengembangan ajaran-ajaran Islam melalui media yang saat ini media juga sedang mengalami pertarungan antara media yang menampilkan tayangan-tayangan yang baik dan ada media juga yang juga tidak kalah sengitnya menampilkan tayangan-tayangan yang kurang baik. Alhamdulillah, semua ini akan mengundang rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat madrasah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema kita hari ini adalah berbicara hidup sebagai proses seleksi dan kompetisi. Insyaallah. Judul ini menarik sebenarnya karena memang kalau kita mengambil landasan dalam Al-Quran, dalam Al-Quran itu ada surah Al-Mulk
yang biasa juga sering dibawa oleh para dai, para penceramah ketika memberikan tausiah kepada masyarakat. Di surat Al-Mulk itu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan hidup dan mati itu sebagai ujian, liyabluwakum, ujian bagi kalian, ayyukum ahsanu amala, untuk menentukan siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya. Dan memang kalau yang disebut sebagai ujian itu ada proses penilaian antara yang baik nilainya dan yang buruk nilainya, atau mungkin yang nilainya standar atau sedang. Itu ujian. Dan hidup ini adalah seperti itu. Hidup ini adalah ujian, dan ujian yang paling terbesar adalah kehidupan, dan ujian yang paling terbesar juga adalah kematian. Adapun ujian-ujian yang lainnya itu adalah ujian-ujian kecil. Tapi sebenarnya dunia ini dan kematian itu adalah media terbesar ujian manusia untuk menentukan kualitas kehidupannya di dunia maupun kualitas kehidupannya di akhirat. Yang namanya ujian, apa saja yang diuji di dunia ini? Itu kan pertanyaan. Tema-tema, materi-materi atau substansi ujian itu apa yang ketika manusia ini sebagai pelaku yang diuji di dunia ini? Tentunya yang dinilai adalah perbuatannya. Yang diuji itu adalah perbuatannya, kemudian sikapnya, perilakunya, usaha-usaha yang mereka lakukan, usaha yang mereka tempuh, semuanya itu akan diuji. Akan diuji. Nah, kalau yang namanya diuji, pasti ada proses penilaian. Yang namanya ujian, yang namanya, kalau kita analogikan di madrasah misalnya atau di sebuah sekolah, maka kalau ada ujian semester, ada ujian semester, ada ujian akhir tahun, ada ujian akhir. Nah, itu adalah sebuah proses penilaian. Disitulah yang akan menentukan seseorang itu punya nilai yang baik atau tidak. Ujian itu berarti ada proses penilaian. Nah, sehingga untuk menentukan rankingan dalam hidup ini, di madrasah saja, di sekolah kan ada ranking 1, ranking 2, ranking 3. Maka di dunia juga ini ketika manusia itu mengalami proses ujian dan wadahnya itu adalah dunia dan hayat wal maut, kehidupan dan kematian itu diuji sebagai ujian, maka yang diuji yang tadi, dan disitulah ditentukan dia mendapatkan predikat yang terbaik, ranking pertama, ranking kedua, dan seterusnya. Nah, alhamdulillah kalau dia mendapatkan predikat terbaik, misalnya 10 besar, pertengahan. Yang paling parah itu kalau dia sama sekali mendapatkan peringkat yang paling terbawah, bahkan tidak masuk dalam proses yang dinilai. Dan ini adalah sesuatu yang merugikan seseorang. Sahabat-sahabat madrasah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an di surah At-Taubah juga disebutkan wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum. Katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah kalian, berusahalah kalian. Fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman akan menilai apa yang kamu lakukan. Dan ini pernyataan Allah. Jadi yang menilai apa yang kita lakukan di dunia ini, aktivitas apa saja yang kita lakukan di dunia itu dinilai. Berdasarkan firman Allah dalam surah At-Taubah ini, yang menilai itu siapa? Yang menilai apa yang perbuatan kita, sikap kita, perilaku kita, usaha yang kita lakukan di dunia ini, yang menilai adalah Allah. Karena dia memang maha melihat semua apa yang dilakukan oleh hambanya. Maka dia akan menilai. Tentunya Allah akan menilai itu lewat tentara-tentaranya, lewat pembantu-pembantunya, lewat para malaikat yang ditugaskan untuk melakukan penilaian terhadap itu. Allah wa rasuluhu, dan ternyata para rasul juga itu menilai. Meskipun mereka sudah meninggal dunia, menilai apa yang dilakukan oleh para umatnya. Ketika hidup dia nilai mana umatnya yang terbaik, kemudian dia berikan
dia berikan apresiasi terhadap kebaikan-kebaikan itu, generasi yang paling terbaik adalah generasi saya, tsumma yalumunakum, tsumma yalumunakum, tsumma yalumunakum, dan seterusnya. Generasi terbaik adalah kemudian sesudah saya dan sesudah saya lagi. Itu penilaian Rasulullah kepada para umatnya. Siapa lagi yang menilai apa yang dilakukan oleh manusia ini? Ya orang-orang mukmin. Artinya setiap orang itu menilai perbuatan orang lain. Oleh karena itu kita tidak perlu misalnya ada perasaan kenapa saya selalu dilihat oleh orang, dikomentari oleh orang. Karena orang itu menilai. Dan penilaian orang itu tentunya tidak akan sama dengan penilaian Allah, tidak akan sama dengan penilaian Rasulnya, karena tergantung subjektivitas dari orang yang menilai kita. Tapi paling tidak kita sudah dicap, kita sudah diberikan kedudukan dalam pandangan orang dari apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukan kebaikan, maka dalam pandangan orang kita adalah sebagai orang baik. Nah, itu proses. Jadi hidup ini sebenarnya adalah proses ujian, dan setiap ujian itu membutuhkan penilaian. Dan setiap penilaian itu pasti ada akhir yang namanya perankingan. Nah, kita di ranking keberapa dalam hidup ini? Coba kita tanyakan sekarang. Kita ini, kalau katakanlah misalnya para nabi itu di ranking yang pertama, kemudian di bawahnya para sahabat, ranking yang kedua, di bawahnya lagi para tabi'in, di bawahnya lagi para tabi'in. Kalau kita ranking dari urutan pertama sampai urutan keberapa, kita ini kira-kira di urutan keberapa? Masalahnya di situ. Nah, oleh karena itu kalau kita merasa ranking kita paling di bawah, berarti kita harus berusaha lagi untuk mencari kebaikan. Melakukan terus kebaikan ini untuk bisa mendapatkan ranking yang terbaik dalam proses kompetisi ini, dalam proses ujian di dunia ini. Dari semua sisi, apakah dari kita berkompetisi di bidang pendidikan, kita berkompetisi di bidang ekonomi, berkompetisi di bidang sosial, budaya, yang semuanya bernilai manfaat bagi orang lain. Insyaallah. Ya, bukan memberikan mudarat kepada orang lain, tapi kompetisi dengan mencari segala sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu dulu ya untuk ya. Masya Allah. Ya, sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di segmen awal ini kita sudah mendengarkan penjelasan dari beliau, Ustadz Haji Asrullah Sapa SAG. Ya, begitu banyak makna dan banyak hikmah yang perlu kita harus introspeksi diri. Apalagi di segmen awal ini kita membahas bahwa hidup itu adalah sebagai ujian. Sebagaimana dikatakan Ustadz tadi bahwa di surat Al-Mulk, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahkan dikuatkan lagi di Quran surat Taubah, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum. Dan insya Allah, dan kita akan lanjutkan pembahasan kita lebih dalam lagi, karena di segmen awal ini kita sudah memahami dan menjadikan introspeksi diri kita bahwa hidup itu sebagai ujian. Jadi kita siapkan diri kita kuatkan diri kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari Ustadz bahwa bagaimana dengan hidup itu sebagai proses kompetisi. Kita akan memaksimalkannya setelah pesan-pesan berikut ini, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita selalu dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengambil ilmu yang bermanfaat dan menyebarkannya kepada saudara-saudara kita. Berjumpa lagi di segmen kedua di program Mutiara Islam edisi 16 Juli 2021. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan yang menarik kita pada kesempatan ini di Jumat kali ini, yaitu tentang hidup sebagai proses seleksi dan kompetisi. Dan alhamdulillah di segmen awal tadi kita sudah membahas tentang bahwa hidup itu sebagai ujian. Tentu kita sebagai umat muslim, sebagai muslim yang baik, kita banyak-banyak introspeksi diri. Kita harus bergegas tidak di tempat yang sama. Kita harus berpindah untuk memaknai bahwa kehidupan kita sebagai ujian.
Selanjutnya di segmen kedua ini kita akan mendengarkan dari Ustadz bahwa bagaimana itu Ustadz tentang hidup itu sebagai proses kompetisi. Oleh tafadhol Ustadz. Baik, sahabat madrasah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah mendengarkan, sudah memahami bahwa hidup ini adalah ujian. Yang namanya ujian pasti ada sebuah penilaian. Iya, benar. Dan akhir dari penilaian itu adalah perankingan atau pembuatan klasifikasi tentang hasil dari penilaian. Ada urutan-urutannya, urutan yang paling tertinggi sampai urutan yang paling terakhir. Kita ini masuk di urutan pertama atau pertengahan atau mungkin urutan yang terakhir. Wallahu alam bisawab, karena memang hasil ini belum terungkap sejak kita berusia balik, setelah kita masuk dalam memenuhi persyaratan untuk dinilai, maka sejak itu kita terus dilakukan penilaian dan kita tidak pernah tahu bagaimana hasil penilaian itu sampai saat ini. Berbeda dengan di madrasah, ada penilaian diumumkan, bahkan kita diberikan catatan, tapi ini tidak, catatannya nanti di akhirat kelak. Kita masuk dalam ashabul yamin atau ashabul shimal, diberikan catatan amal perbuatan. Itulah hasil kita sebenarnya. Oleh karena itu, kalau dunia ini adalah proses seleksi dan kompetisi, itu benar, karena memang kita akan diberikan rapor akhir dari kehidupan kita ini di alam yang lain, di alam akhirat kelak. Nah, karena kehidupan kita ini ada perankingan dan lewat proses ujian, maka proses ujian yang dilakukan itu harus ada perangkat-perangkat yang dilakukan. Karena ada perankingan, maka setiap orang itu berlomba untuk mencari yang terbaik. Jadi kalau dunia ini ibarat sebuah kompetisi yang ada di lintasan lari, maka setiap pelari akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencapai finish yang paling pertama. Karena dia akan mendapatkan ranking 1, 2, 3, juara 1, 2, dan 3 dalam kehidupannya. Oleh karena itu ini sangat penting dalam hidup, bahwa kita sekarang mau tidak mau adalah sebagai peserta kompetisi. Dan kita tidak perlu mendaftar untuk masuk dalam sebuah kompetisi. Tapi Allah ciptakan kita ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Dan ibadah ini ada ibadah yang sifatnya standar, ada yang di atas standar, dan ada yang tidak memenuhi standar. Ibadah yang di atas standar itu adalah ibadah yang tidak hanya sekedar kewajiban dia laksanakan, tapi juga pelaksanaan yang sunnah-sunnah dia laksanakan. Sehingga ibadahnya mencapai ibadah yang di atas standar. Kualitas kebaikannya di hadapan Allah itu kualitas kebaikan yang melebihi standar. Yang standar itu yang mana? Standar itu yang ibadah yang memang yang sifatnya wajib, kalau tidak dilaksanakan berdosa, itu yang standar. Puasa 30 hari, sholat 5 waktu, bersyahadat, zakat 2,5%, berhaji lengkap rukun dan syaratnya, itu standar. Artinya kalau kita melaksanakannya hanya itu saja, berarti ukuran kita adalah ukuran standar kualitas kita. Nah, oleh karena itu jangan menyamakan kualitas hidup kita dengan orang yang melebihi standar. Nah, tentunya dia akan berada pada posisi ranking yang paling atas, urutan yang teratas. Ada orang yang urutan paling bawah, dia melaksanakan kewajiban yang sifatnya standar, tapi tidak, kadang-kadang banyak yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Khusyuknya tidak ada. Dia melaksanakan kewajiban yang standar itu, tapi ada yang sama sekali di bawah standar. Yang di bawah standar, di bawah standar. Ada sama sekali tidak melaksanakan apa-apa. Jadi dia tidak masuk di standar yang lebih, tidak masuk standar yang pertengahan, dan tidak masuk di bawah standar. Memang tidak ada penilaian terhadap dirinya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah kalau kita masuk dalam kategori ini. Nah, seperti itu. Jadi harus ada penilaiannya. Nah, yang namanya ikut kompetisi berarti semua perangkat harus disiapkan. Nah, kita ini tidak mendaftar ikut kompetisi di dunia ini, tapi memang sudah diciptakan oleh Allah sebagai peserta dalam kompetisi. Mau tidak mau, siapapun kita adalah orang yang berlomba untuk mencapai yang terbaik di dunia ini, karena ujian ini adalah ujian. Dan karena ujian dinilai, dan karena penilaian, maka setiap orang untuk berkompetisi, setiap orang untuk berlomba untuk dinilai menjadi yang terbaik. Nah, karena dia dinilai, karena dia berlomba, maka dia ciptakan, dia harus siapkan perangkat-perangkat.
ada perangkat yang harus disiapkan oleh seseorang itu untuk mencapai kualitas dirinya sebagai kualitas yang terbaik di hadapan Allah. Apa itu? Dan perangkat itu sudah Allah ciptakan, tinggal bagaimana seseorang itu memanfaatkannya. Sama dengan misalnya seorang murid, pabrik sudah menciptakan buku, tinggal beli. Pabrik sudah menciptakan pulpen, tinggal beli. Pabrik sudah menciptakan laptop, tinggal beli. Yang tidak membeli berarti tidak memanfaatkan ini akal yang sebaik-baik. Nah, apa perangkat itu? Dalam surah Al-Insan disebutkan, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dari air sperma yang bercampur, sperma dengan ovum. Nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Kemudian kami uji mereka. Nah, ini disinilah proses ujian itu. Setelah diciptakan dan diuji, berarti kita peserta ujian. Karena kita diuji, berarti kita peserta ujian. Nah, karena kita peserta ujian, maka Allah ciptakan perangkat. Faja'alnahu sami'an basira. Allah ciptakan sami'an basira, bisa mendengar dan bisa melihat. Pertanyaannya, kenapa bisa melihat dan bisa melihat sebagai perangkat dalam ujian? Nah, para peneliti itu melakukan riset. Ternyata proses nalar dan berpikir seseorang itu bersumber dari akal. Jadi proses nalar, proses berpikir seseorang sumbernya adalah sami'an basira. Orang tidak bisa berpikir, orang tidak bisa menggunakan nalarnya kalau tidak menggunakan mata dengan telinga. Benar. Allah itu luar biasa, hebat dia. Dan memang Allah itu maha kuasa, maha segala-galanya. Dia ciptakan sebuah sistem dan dia ciptakan perangkat. Jadi tidak hanya sekedar sistem yang dibuat oleh Allah, tapi juga ciptakan perangkat. Nah, perangkat kompetisi dalam hidup ini apa? Sami'an basira. Sami'an basira itu adalah perangkat ataupun sumber yang digunakan oleh akal dalam berpikir dan menggunakan nalar. Dari akal itulah kita bisa tentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Apakah kita mau maju atau mau mundur? Mau menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang buruk? Akal lah yang paling menentukan. Nah, seperti itu. Nah, ya. Masya Allah. Sahabat madrasah, ini sudah lebih dalam lagi kita membahas tentang tema kita pada hari ini, yang mana hidup itu sebagai seleksi dan kompetisi. Nah, di segmen kedua ini pun kita sudah mendengarkan dari Ustadz bahwa kita, dasar dari hidup kita adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kita harus introspeksi bahwa kita ini apakah cuma jadi orang-orang yang di standar tadi dan yang tidak mau ikut berkompetisi. Padahal nyata-nyatanya kita hidup itu untuk berkompetisi, tidak mendaftar saja. Dan insya Allah kita memahami bahwa yang seperti dikatakan Ustadz, perangkat yang Allah berikan sesempurna dari kita dengan makhluk lain, kita sebagai manusia diciptakan Allah dengan sangat sempurna. Apalagi dengan dua indera tadi saja, sami'am basiro. Tentu kita harus renungi, kita introspeksi bahwa Allah berikan perangkat kita untuk kita siap berkompetisi agar mendapatkan sesuatu yang terbaik di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita pahami penglihatan dan pendengaran kita itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Tentu kita ingin memahami lebih lanjut lagi tentang tema kita pada hari ini. Di segmen awal kita sudah mendengarkan dari Ustadz bahwa hidup itu sebagai ujian. Tentu sahabat madrasah, introspeksi banyak-banyak. Tentu juga saya sebagai host dan kita semua keluarga kita, bahwa kita tidak bisa memahami bahwa hidup ini cuma begitu saja. Tentu banyak ujian yang akan kita dapatkan dan ujian itu akan jadi penilaian kita. Di segmen kedua pun kita sudah mendengarkan tentang hidup itu sebagai kompetisi. Dan insya Allah kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini di segmen ketiga nanti. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dalam kesehatan dan selalu diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala di setiap urusan kita. Dan insyaallah
kita sudah masuk di segmen ketiga dari program Mutiara Islam edisi 16 Juli 2021. Sahabat madrasah, kita di awal sudah mendengarkan dari Ustadz tentang hidup sebagai ujian. Selanjutnya, bahwa hidup itu sebagai proses kompetisi. Di segmen akhir ini, kita akan mendengarkan dari Ustadz tentang bagaimana itu Ustadz tujuan akhir kompetisi dalam hidup itu. Kita langsung bahas saja. Baik. Sahabat madrasah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, proses ujian ini sebagaimana yang tadi yang telah kami sebutkan bahwa membutuhkan perangkat berupa akal. Akal itu adalah bersumber dari daya indera pendengaran dan penglihatan. Sebagaimana dalam firman Allah, faja'alnahu sami'an basira. Allah ciptakan dari perangkat untuk sebagai perangkat dalam kompetisi itu adalah kemampuan untuk melihat dan kemampuan untuk mendengarkan. Situlah kerja akal. Di dalam Al-Quran yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika Allah menjelaskan tentang sebuah persoalan yang harus dicerna, yang harus dipahami, Allah biasa menutup ayat itu dengan kalimat afala tasma'un. Tidakkah engkau melihat? Afala tubsirun. Tidakkah engkau afala tasma'un, tidakkah engkau mendengarkan? Afala tubsirun, tidakkah engkau melihat? Afala tatafakkarun, tidakkah engkau memikirkan? Dan afala ta'qilun, tidakkah engkau menggunakan akalmu? Nah, ayat-ayat ini sebenarnya memberikan gambaran bahwa dalam hidup ini akal itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dan sebagai ukuran kualitas manusia yang paling tertinggi adalah kemampuan akalnya. Dan itulah yang membedakan kita dengan makhluk yang lain, membedakan kita dengan malaikat sekalipun adalah kemampuan akal yang dimiliki, dan inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh iblis itu untuk tunduk sujud kepada Adam karena ada perangkat yang dimiliki oleh Adam untuk mengenal nama-nama fa'alamal adamal asma' kullaha itu. Dan ini berarti akal ini adalah sesuatu yang sangat urgen, yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk menentukan dia lulus dalam proses seleksi di dalam kehidupan, dalam ujian yang Allah berikan ini di dunia ini. Akal ini itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam agama. Ad-dinu huwal aqlu. Agama itu adalah akal. La dina liman aqla lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak menggunakan akalnya. Artinya bahwa untuk beragama ini, akal ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, digunakan untuk jadikan sebagai alat untuk melihat yang benar dan yang tidak, melihat kebaikan dan keburukan. Kalau akal ini sudah tidak berfungsi dengan baik, maka kita termasuk dalam orang yang tidak masuk dalam kategori orang yang dinilai. Sama dengan di lintasan, meskipun dia peserta, akan tetapi dia tidak lari. Kenapa tidak lari? Karena mungkin dia sudah pingsan di tempat, atau mungkin dia sudah pada saat dia mau start, ada kondisi tubuhnya yang tidak memungkinkan untuk lari. Siapa mereka-mereka yang tidak masuk dalam penilaian dalam kompetisi ini? Adalah orang-orang yang kalau penilaiannya adalah akal, maka orang yang tidak berakal itu tidak masuk dalam penilaian. Orang gila, anak-anak, kemudian orang yang tidur, itu orang yang tidak berfungsi akalnya sama sekali. Dan dalam hadis dikatakan rufi al-kalamu ala thalathin, rufi al-qalamu ala thalathin. Pena malaikat itu diangkat dari 3 golongan manusia. Pertama, anil majnuni hatta yaqila. Orang yang gila sampai dia berfungsi benar akalnya. Yang kedua, anin naimi hatta yastaiqadha. Orang yang tidur sampai dia bangun. Dan yang ketiga, anis sabiyyi hatta yablugha, dan anak-anak sampai dia balik. Artinya dari 3 kategori, 3 golongan ini, akal itu jadi ukuran. Orang gila akalnya tidak berfungsi, orang tidur akalnya juga tidak berfungsi karena dalam keadaan ketidaksadaran. Kemudian orang anak-anak juga daya kerja akalnya belum maksimal. Sehingga mereka diangkat penanya malaikat, tidak dicatat, mereka ini adalah orang-orang yang tidak masuk dalam proses seleksi,
kemudian tidak masuk dalam kategori sebagai yang dinilai, dan yang ketiga tidak masuk dalam delik hukum. Orang gila ketika melakukan suatu keburukan, kejahatan, itu tidak masuk dalam delik hukum. Orang yang tidur juga begitu, orang anak-anak juga begitu. Anak-anak yang belum balik, yang masih beda, sudah kalau sudah remaja berbeda. Nah, ini artinya bahwa akal itu sangat menentukan proses seleksi dan kompetisi dalam kehidupan. Memanfaatkan akal dengan sebaik-baiknya. Dan ini juga di akhirat kelak akan menentukan makam seseorang. Derajat seseorang di akhirat kelak, dia berada pada posisi yang mana. Di surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada Jannatul Naim, ada Jannatul Firdaus, ada Jannatul Aden. Dan surga itu tingkatannya berbeda, dengan fasilitas yang Allah berikan juga berbeda. Tergantung amal manusia ketika di dunia yang memanfaatkan potensi akalnya dalam proses seleksi. Jadi kalau dia berada pada urutan paling teratas, maka dia akan menempati fasilitas di akhirat kelak, menempati posisi yang paling atas, tidak sama. Dan itu jangankan di akhirat, di dunia saja sudah berbeda tempatnya, apalagi di akhirat kelak. Allah sudah siapkan itu. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini, kajian kita pada hari ini di Mutiara Islam ini, insya Allah memberi manfaat bagi kita untuk meningkatkan kualitas diri kita, kualitas keimanan kita, ketakwaan kita, dan memotivasi kita untuk berbuat lebih banyak lagi. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Tuhanmu, berbuatlah kebaikan. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Insya Allah kita menjadi orang yang terbaik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat madrasah, itulah tadi penyampaian dari Ustadz Haji Asrul Lasapa SAG seputar tentang hidup sebagai proses seleksi dan kompetisi. Kita dengarkan tadi dari awal segmen sampai akhir segmen ini, begitu penjelasan Ustadz yang sangat bisa kita pahami dengan gambaran-gambaran yang mudah kita pahami dengan baik. Seperti tadi Ustadz memberikan dengan sistematisnya bahwa urutan daripada ujian, kompetisi, bahkan dari tujuan dan akhir daripada tema kita pada hari ini. Menarik sekali dari apa yang kita bahas hari ini. Tentu kita di program ini menyimpulkan bahwa kehidupan kita itu haruslah menggunakan baik-baik perangkat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu akal. Dan akal pun itu berlandaskan dari yang namanya Sami'am Basir. Masya Allah. Dan itulah tadi, mungkin di akhir segmen ini kita ingin memberikan satu pertanyaan kepada Ustadz, mungkin sebagai kiat-kiat kita, sebagai bagaimana cara kita untuk tetap istiqomah untuk menggunakan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala agar kita itu mendapatkan derajat atau hasil yang terbaik dari kompetisi ini. Kira-kira bagaimana Ustadz kiat-kiat atau cara kita untuk sukses dalam kompetisi kehidupan? Mungkin bagaimana dalam hidup ini agar kita bisa mencapai kesuksesan dunia maupun akhirat, di dunia yang penuh dengan persaingan, penuh dengan kompetisi, penuh dunia sebagai proses seleksi untuk mencari yang terbaik dari kehidupan kita ini, maka yang dibutuhkan adalah pada saat kita sudah menyatakan diri sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, maka komitmen ini harus tetap kita simpan dalam hati kita, bahwa status ini bukannya sekedar status yang diletakkan begitu saja, tapi juga ada proses gerak yang harus dilakukan, gerak-gerak kebaikan, ada aktivitas kebaikan, dan aktivitas kebaikan ini harus ditunjang dengan sikap istiqamah dalam kehidupan. Kalau tidak ada istiqamah juga agak sulit ya, karena memang mendawamkan, mengistiqamahkan kebaikan itulah suatu perkara-perkara yang sulit. Tapi yakinilah bahwa istiqamah yang kita dapatkan dari hasil kerja akal kita, dari proses kehidupan yang selektif ini, kita akan menjadi orang-orang yang benar berbahagia di dunia dan akhirat. Sehingga sinkron antara doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dengan gerak aktivitas kebaikan yang kita lakukan. Demikian. Masya Allah. Itu jamaah sekalian, sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jawaban tadi insya Allah menginspirasi kita, membuat hati kita itu untuk menguatkan diri kita bahwa kiat atau caranya dengan cara istiqomah, istimror dalam amalan-amalan kita,
untuk kita bisa sukses dalam kompetisi atau seleksi kehidupan ini. Tentu dalam mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di akhir segmen sebelum kita tutup, kita ingin mendengarkan closing statement dari Ustadz untuk sahabat-sahabat madrasah yang di rumah. Baik. Sahabat-sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya hanya ingin menyampaikan, memberikan pesan, motivasi baik buat sahabat madrasah maupun diri kami pribadi, bahwa jadilah orang yang terbaik, jadilah orang yang selalu berbuat baik dan memberi kebaikan kepada orang lain dan mengajak orang lain berbuat kebaikan. Jadi bukan hanya sekedar berbuat baik untuk diri sendiri yang melahirkan kesalehan pribadi, tapi bagaimana mengajak orang lain untuk berbuat baik dan sehingga akan melahirkan kesalehan-kesalehan sosial. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita dalam menghadapi kompetisi dan di dunia yang penuh dengan segala macam fenomena yang selalu berubah ini. Demikian. Baik, itulah tadi sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan banyak terima kasih. Jazakumullah khair Ustaz Haji Asrul Safai SAG. Terima kasih banyak sudah mampir di studio MTS 1 Go TV. Dan kita doakan bersama-sama agar Ustadz Asrul Safai ini dimudahkan dalam amanah-amanahnya di Kanwil. Amin. Dan selalu diberikan kesehatan, keafiatan, begitupun keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat madrasah, insyaallah channel kita di MTS 1 Go TV di program Mutiara Islam di edisi 16 Juli 2001. Semoga bermanfaat dan semoga selalu di-share ke teman-teman, saudara, kerabat kita agar mendapatkan hikmah di hari Jumat yang penuh berkah ini. Terakhir dari saya Adam Emakaji, dan selalu saya mengucapkan kepada seluruh sahabat madrasah untuk selalu mendukung channel MTS 1 Go TV dengan cara subscribe, like, dan share semua yang bermanfaat yang berada di MTS 1 Go TV. Tentu juga jangan lupa follow MTS 1 Go_TV Instagramnya, dan selalu ikuti laman Facebook MTSN 1 Kota Gorontalo untuk selalu mendapatkan konten-konten yang beredukasi dan menginspirasi. Saya Adam Emakaji dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini mohon undur diri, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.